Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan untuk dosen memberikan materi absensi, nilai, dan penugasan di halaman Sistem Informasi Akademik di STIA Cimahi. Nah, untuk memulainya kita akan masuk siakad di STIA Cimahi itu melalui URL siakad.stiacimahi.ac.id. Nah, setelah kita inputkan alamat ini di URL ini di halaman web address, kemudian kita inputkan username dosen berdasarkan username yang sudah disiapkan oleh admin akademik. Nah, kita inputkan misalnya ini untuk user dan password. Untuk pertama kali itu sama user dan passwordnya, nanti bisa diganti apabila sudah login. Nah, kemudian setelah kita input user dan password, kita klik loginnya. Nah, kemudian setelah masuk di halaman dosen, di sini ada mata kuliah dan kelas yang akan kita inputkan materi atau lakukan perkuliahan secara online. Kita pilih misalkan kelas yang ini ya. Ini ada kelas administrasi pemerintahan 1D 2018 dan ada 13 mahasiswa. Ini mahasiswa ini adalah mahasiswa yang sudah mengisi FRS, maka dia akan muncul di sini. Nah, kemudian kita klik kotak ini. Nah, ini masuk ke halaman materi Sistem Informasi Manajemen di kelas IAP 1D 2018. Nah, di sini ada 8 menu. Ya, 8 menu. Yang pertama ada pengumuman, absen, kegiatan, agenda kegiatan, materi, penugasan, rekap tugas, nilai, dan tim teaching. Untuk pengumuman ini bentuknya sama seperti SMS broadcast. Jadi apabila kita masukkan pengumuman di sini kepada mahasiswa yang tercantum di kelas ini, nah maka mahasiswa tersebut akan menerima informasi ini. Jadi pengumuman di sini tidak ke semua mahasiswa di STIA Cimahi, tapi hanya untuk kelas ini saja. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materi dulu ya, sebelum nanti ke absen dan kegiatan belajar mengajar. Maka untuk input materi di sini ada tombol plus, tanda plus di sebelah kanan, ini diklik untuk membuka halamannya. Kemudian kita bisa memilih jenis untuk materi yang akan disampaikan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah upload file. Ini file materi yang bentuknya dokumen bacaan ya. Ini bisa disarankan bentuknya PDF supaya tidak terlalu memakan ruang ke media di server ya. Kemudian di sini ada embed file. Embed file ini bisa dibuat untuk materi yang bentuknya video. Yang bagusnya nanti disimpan dulu di YouTube, kemudian nanti kode embednya kita pastekan di sini ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada bentuknya streaming. Streaming ini adalah perkuliahan yang bentuknya seperti Zoom gitu ya, Google Meet, itu rapat in. Nah, ini bisa semuanya. Pakai Zoom juga bisa, pakai Google Meet bisa. Ini tinggal dipasangkan link URL-nya, URL HTTPS-nya. Kemudian dipasang di sini, nanti link ini bisa diakses oleh mahasiswa. Baik, kita lihat, kita akan buka 2 contoh dulu aja ya, yang upload file sama yang streaming. Ini yang biasa kita gunakan dalam perkuliahan. Yang pertama ini upload file, kita pilih upload file. Nah, di sini ada judul materi. Nah, misalkan kita masukkan judulnya materi apa gitu ya. Misalkan ini perkuliahan SIM. Materi SIM pertemuan 1 misalnya. Kemudian kita pilih filenya. Kita pilih file yang akan kita upload. Nah, misalkan ini. Nah, setelah kita upload materinya di sini, kemudian kita save. Ini sama seperti kirim email sebetulnya.
Nah, nanti akan muncul di sini, gitu ya. Nah, di sini ada judul materinya apa tadi, materi SIM pertemuan 1. Ini bisa di-download lagi oleh dosen dan juga ini bisa di-download oleh mahasiswa. Nah, bagi mahasiswa yang sudah download atau belum, itu bisa kita lihat di sini. Jadi siapa yang sudah download, siapa yang belum bisa dilihat. Nah, ini kalau kita cek, ini kan 0 ya, berarti belum ada yang download. Nah, kalau kita lihat, nah belum ada yang download. Kemudian kita juga bisa lihat siapa saja mahasiswa yang belum. Nah, di sini ada 13 orang. Kita klik. Nah, ini 13 orang ini berarti belum download. Nah, ini ya. Kemudian kita close. Nah, selain bisa di-download oleh mahasiswa yang bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa, juga ini bisa dipelajari bersama antara dosen dengan mahasiswa. Nah, di sini ada tombol masuk kelas. Kalau kita pilih tombol masuk kelas, nah materi yang tadi itu akan muncul di sini. Di sini akan ditampilkan langsung di halaman Siakad materi perkuliahannya, gitu ya, apa nanti bisa dibaca oleh mahasiswa. Kemudian apabila mahasiswa dan dosen bersamaan membuka halaman ini, maka di sini bisa kelihatan siapa saja mahasiswa yang online, gitu ya, yang sedang membaca secara langsung. Nah, bisa juga dilakukan diskusi langsung melalui chat antara mahasiswa dengan dosen. Nah, ini adalah ruang untuk chatnya. Jadi bisa bersama-sama di sini dibaca oleh mahasiswa, dan kalau ada yang mau didiskusikan boleh diskusikan di sini via chat. Nah, ini satu contoh untuk model pembelian materi berupa file PDF ya. Nah, selanjutnya kita lihat misalkan kita akan memberikan perkuliahannya lewat streaming. Ya, pertama harus disiapkan dulu materi perkuliahannya, sarananya. Misalkan kita akan gunakan Zoom. Nah, ketika kita sudah membuat di Zoom meetingnya, minimal ada jadwal. Kemudian kita lihat alamat URL-nya. Nah, ini yang dimaksud alamat URL-nya. Jadi yang dikopikan tuh yang ininya saja, gitu ya. Kita klik copy URL-nya. Kalau sudah, kemudian kita masuk lagi ke halaman Siakad. Nah, di materi kita pilih ini tipe yang streaming. Kemudian kita tulis misalkan judulnya materi 2 lewat live streaming ya. Nah, ini yang tadi dikopikan di sini, alamat link Zoom-nya tadi. Kemudian kita save. Nah, setelah di save, nanti ini adalah download materi yang tadi ada file downloadnya. Kalau tidak ada berarti tidak ada. Nah, untuk mengakses ke Zoom-nya itu mahasiswa dan dosen bisa klik ini tombol masuk kelas. Ketika diklik tombol masuk kelas, nah ini akan masuk ke halaman Zoom, gitu ya, ke halaman Zoom yang tadi sama dosen dibuka. Nah, ini, nah udah kesini seperti biasa, dilakukan perkuliahan seperti biasa. Baik, ini via Zoom. Nah, selanjutnya adalah kita misalkan perkuliahan sudah selesai, kemudian kita akan melakukan absensi. Nah, di nomor 2 itu ada absensi, gitu ya. Kita klik menu plusnya, tanda plus di menu. Kemudian di sini tertera mahasiswa yang masuk atau terdaftar pada mata kuliah ini. Untuk input absen, di sini ada tombol input absen. Klik input absen. Kemudian tentukan inputkan tanggal ya, untuk tanggal berapa absen ini. Kalau hari ini kuliah langsung di absen, berarti kita pilih tanggal hari ini. Tapi tanggal ini juga bisa dipilih untuk minggu yang sebelumnya. Misalkan minggu sebelumnya kita lupa atau belum sempat melakukan absensi tapi ada catatannya. Nah, kita bisa input ke sininya pada hari ini, gitu. Jadi hari ini bisa 2 kali input untuk absensi. Kemudian dipilih
jenis kuliahnya misalkan teori. Nah, ini untuk data keterangan kehadiran ini dibuat default hadir ya, karena diharapkan tentu kan mahasiswa akan lebih banyak yang hadir. Jadi tinggal yang dirubah itu buat mahasiswa yang tidak hadir saja. Nah, di sini keterangannya saja dirubah, apakah sakit, izin atau tidak ada keterangan. Kalau sudah dirubah, kemudian di save. Nah, kalau sudah di save nanti itu akan masuk ke sini rekapannya. Nah, di absen ini nanti mahasiswa akan direkap total kehadiran, ketidakhadiran, kemudian akan dibandingkan dengan jumlah pertemuan. Nanti bisa dilihat persentase kehadiran mahasiswa tersebut berapa persen. Nah, kemudian juga nanti bisa ada statistiknya. Di sini ada statistik kehadiran terendah, tertinggi, dan rata-rata kehadiran di kelas ini. Itu berapa persen? Yaitu ini dari absensi ya. Nah, nanti daftar input absen ini akan muncul juga di sini berdasarkan tanggalnya. Dan ada tombol editnya. Jadi apabila misalkan ketika input absen kemudian salah, itu bisa diedit di sini. Itu bisa juga di print nanti absennya. Kemudian kalau sudah, nah selanjutnya di sini ada agenda kegiatan belajar. Agenda kegiatan belajar ini catatan dosen untuk pertemuan ya, untuk pertemuan hari ini tentang apa dan materinya dan metodenya seperti apa. Atau caranya tinggal di input tombol input data. Kemudian di sini pilih teori misalkan. Nah, untuk hari apa? Kalau tadi misalkan kita inputan tanggal 4 ya. Berarti tanggal 4 hari apa? Hari Minggu ya. Ya contoh misalkan ya. Hari 4 ya, itu enggak ada hari Minggu ya. Hari misalkan tanggal 5-nya ya. Nah, tanggal 5 hari Senin. Nah, ini pokok bahasanya tentang apa gitu. Dituliskan, kemudian metodenya seperti apa, kemudian durasi waktunya dituliskan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini kalau ada catatan dalam perkuliahan seperti apa, kemudian di save. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini dan bisa dicetak nanti sebagai laporan perkuliahan. Nah, selanjutnya adalah ini penugasan. Kalau tadi pemberian materi ya kepada mahasiswa, kalau misalkan kita akan memberikan tugas juga kepada mahasiswa, kita bisa pilih menu yang kelima. Kita klik tanda plusnya. Nah, untuk memberikan penugasan, di sini ada tombol tambah penugasan. Kita klik tambah penugasan. Kemudian apa judulnya, misalkan tugas materi 1 tentang apa gitu ya, diperjelas. Kalau misalkan tugas ini ada file yang harus dibaca terlebih dahulu, maka sama seperti tadi, dipilih dulu filenya. Nah, kemudian dipilih, kemudian di open. Nanti filenya akan tersimpan di sini. Nah, bedanya antara materi tadi dengan penugasan. Di penugasan itu di sini ada tanggal batas pengerjaan. Jadi apabila sudah dibuatkan tugas materi, ini harus dibuatkan tanggal pengerjaannya. Misalkan tanggal terakhir pengerjaannya tanggal 12 gitu ya. Jam berapa dikumpulkan? Misalkan jam 10 misalkan terakhirnya. Nah, kemudian di save. Nah, apabila sudah diinputkan nanti akan muncul di sini. Jadi ini tadi tugas yang pertama, kemudian batas pengerjaannya besok ya, jam 10. Nah, di sini juga bisa kita lihat siapa mahasiswa yang sudah upload tugas atau yang belum, sama seperti materi tadi. Nah, kemudian ini akan berpengaruh ke halaman mahasiswa. Nah, kita lihat di halaman mahasiswa ya contohnya. Misalkan mahasiswa yang ini. Nah, untuk mahasiswa ini tadi mata kuliahnya SIM ya. Nah, yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini di materi tuh, ini ada materi yang tadi diinput di dosen ya. Ini halaman mahasiswa. Nah, ini
dosen tadi kalau mahasiswa masuk kelas ini langsung ke zoom-nya. Kalau masuk kelas yang ini tadi ke halaman yang membaca file. Kemudian kita lihat tadi materi yang tugas. Nah, ketika kita inputkan tugas tadi di mahasiswa, di dosen, maka di sini akan muncul di mahasiswa ada tugas materi 1 dan di sini ada jam, ada waktu hitung mundur ya. Waktu hitung mundur ini untuk batas pengerjaan tugas. Ini waktu ini akan berpengaruh pada tombol ini, tombol upload tugas. Jadi apabila waktu hitung mundur ininya sudah habis, maka tombol upload tugas ini tidak ada, akan hilang. Jadi mahasiswa tidak bisa upload tugas. Nah, jadi kalau sudah lewat batas waktu yang ditentukan, mahasiswa tidak bisa mengupload tugasnya. Nah, tapi apabila dosen misalnya ada kebijakan untuk memberikan waktu untuk mengumpulkan tugas karena ada alasan yang bisa diterima, maka bisa diedit di sini. Nah, ini jam dan tanggal bisa diedit oleh dosen sehingga waktunya bisa diperpanjang untuk pengumpulan, sehingga mahasiswa tadi di halaman mahasiswa ini bisa muncul lagi tombol upload tugasnya. Nah, ini untuk materi, absen, tugas, kemudian yang terakhir adalah untuk input nilai. Nah, untuk input nilai di sini dosen harus menentukan dulu persentase nilai. Tentu ini disesuaikan dengan kebijakan kampus ya. Untuk nilai tugasnya berapa persen gitu ya. Kemudian kehadiran berapa persen, nilai UTS-nya berapa persen, dan UAS-nya berapa persen gitu ya. Ini jadi berapa ya? Misalkan ini 40. Nah, misalnya seperti ini. Tapi ini nanti ada disesuaikan juga dengan kebijakan kampus ya. Kalau sudah diinputkan, nanti akan muncul di sini persentasenya. Nah, kemudian setelah input persentase nilai, kemudian untuk cara input nilainya itu diklik tombol yang di atas ini. Misalkan kita mau input nilai tugas, maka klik tombol tugasnya. Kemudian di sini tuliskan angkanya, nilai angka, kemudian di save. Nah, setelah di save nanti ini akan menjumlah otomatis berdasarkan persentase nilai menjadi nilai akhir gitu. Jadi ketika sudah diinputkan nilai-nilai di sini, nanti ini otomatis akan dihitung nilai akhir dan akan keluar nilai hurufnya, A, B, C-nya akan otomatis di sini. Nah, jadi kalau ada kesalahan nilai, perubahan nilai, berarti tinggal diklik lagi di ininya, di tombol penilaiannya. Nanti nilai akhir dan nilai hurufnya akan otomatis. Dan di sini juga ada statistiknya, nilai terkecil dan nilai rata-rata untuk kelas ini berapa. Dan di sini juga akan dihitung jumlahnya, yang nilai A-nya ada berapa, nilai B-nya ada berapa. Nah, ini untuk nilai. Jadi nanti setelah diinput bisa juga dicetak nilainya. Ya, setelah dicetak, dan ini adalah import nilai apabila nilainya sudah diinputkan di Excel gitu ya. Filenya berupa Excel, bisa juga diimport di sini. Nah, ini terkait nilai. Nanti nilai ini akan muncul di halaman mahasiswa. Nah, di sini akan muncul nilai yang tadi diinputkan gitu ya oleh dosen. Nanti di sini hanya untuk mata kuliahnya saja. Tapi kalau mahasiswa ingin melihat seluruh nilai mata kuliahnya, di sini ada menu KHS. Nah, di sini nanti akan muncul mata kuliahnya, gitu ya, mata kuliahnya apa saja dan nilainya berapa. Dan nilai yang akan muncul di sini di KHS mahasiswa itu adalah nilai yang sudah diinput dosen. Kalau nilainya belum diinput dosen, itu tidak akan muncul di sini.
Baik, untuk sementara demikian panduan untuk user dosen, mulai tadi dari bagaimana input materi, ya, materi yang bentuknya PDF atau juga bisa untuk streaming, juga untuk absensi, untuk kegiatan belajar, untuk penugasan serta nilai. Sementara demikian panduan untuk perkuliahan dengan Siakat untuk user dosen. Untuk informasi dan lainnya bisa menghubungi nomor yang tertera di Siakat. Nah, baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.